pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan kesehatan dan kehidupan yang baru. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dalam bahasa Batak dikatakan, dangna olo salpu haholongani, ia panuri rangon pasahoton nado, masadido nang akka parhataan, parbinotoan pe masohodo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kita dapat temui dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak berkesudahan yang kita temui dari Allah, walaupun nubuat akan berakhir, walaupun bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah tidak berkesudahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, jika kasih-Mu sepanjang jalan, namun kasih Tuhan tidak berkesudahan, hendaklah kita hidup di dalam kasih Kristus, sehingga kita bersabar menghadapi segala sesuatu persoalan kehidupan yang kita alami. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang bersumber dari Allah akan mengalir bagi orang-orang yang percaya. Kita menerima kehidupan dan keselamatan melalui Yesus Kristus, kasih-Nya yang tidak pernah
berkesudahan. Hendaklah kasih berdiam dalam diri kita. Hendaklah kasih tanpa syarat terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah pedoman hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kasih kita tidak berkesudahan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti kasih Kristus tidak berkesudahan bagi kita orang-orang percaya, demikian jugalah kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi pedoman kehidupan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah jemaat Tuhan hari ini melakukan aktivitasnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Engkaulah memberikan mereka kesehatan. Juga yang bersekolah di rumah, Engkau juga memberikan mereka roh ketaatan dan roh kebaikan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, mengingat hari kelahirannya. Engkaulah memberikan umur yang panjang, kebahagiaan, dan juga sukacita yang melimpah. Berkati juga saudara-saudara kami yang sakit dan pemulihan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Bapa di surga, dan akhirnya hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah renungan terakhir yang saya sampaikan di tengah-tengah gereja HKBP Cirebon, di mana kami akan melanjutkan pelayanan ke tempat pelayanan yang baru di gereja HKBP Dr. I.L. Nomensen, Resort Sigumpar. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat HKBP Cirebon di mana saja berada di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu hingga remaja, pemuda, dan kaum bapak dan kaum ibu, juga orang tua kami lansia, opung boru dan opung doli di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan melindungi kita. Jika ada waktu yang panjang, kita akan bertemu kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika ada perkataan pelayanan saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara, mohon dimaafkan dan doakanlah kami untuk melanjutkan pelayanan yang baru di gereja yang baru yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mengikuti tetap 5 protokol kesehatan. Yang pertama, tetap memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Allah beserta kita. Horas, Shalom.